hari ini kita akan berbincang-bincang seputar rencana pembangunan daerah 2024-2026. Betul. Iya. Terbayang sudah ya? Iya, terbayang sudah. Makanya saya juga nyebutnya tadi saya tekankan begitu ya. Iya. Nah, ini menggambarkan betapa betapa Bapeda ini memang memerlukan orang-orang yang jauh melangkah lebih ke depan. Iya, orang-orang yang memang sudah melebihi dari orang-orang yang ada di SKPD biasanya. Baik, saudara pendengar, RPD ini tentu saja tidak tercipta serta-merta ya Pak Aprijal. Betul. Iya, artinya tidak dibuat sendiri oleh Bapeda. Ada tahapan-tahapannya, ada orang-orang yang dilibatkan dan lain sebagainya, proses secara teknis dan lain sebagainya sehingga dia dapat ditetapkan sebagai RPD ya Kabupaten Tanah Laut untuk 2024-2026. Nah, boleh dijelaskan nih Pak Aprijal proses pembuatan RPD ini? Oke. Baik. Bunda Nelly dan rekan dengar sekalian, jadi sebelum saya ke tema kita RPD, izinkan ulun menjelaskan secara umum bahwa tupoksi dari Bapeda itu adalah merumuskan kebijakan, perencanaan, dan pengembangan pembangunan daerah. Nah itu secara umum. Kemudian kami dari bidang perencanaan makro secara umum tupoksi kita adalah melaksanakan penyusunan, perencanaan, kemudian pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Nah jadi RPD ini salah satu outputnya Bapeda dan salah satu tupoksi dari kami. Nah, kenapa ada RPD? Jadi RPD ini sebenarnya Bu pengganti dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut yang akan habis pada tahun 2023. Nah, karena kita belum ada kepala daerah dan belum ada visi misi, maka berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tanggal 5 Desember tahun 2022 pas puncak hari jadi kita keluar inmennya kita harus menyusun rencana pembangunan daerah tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Nah, sebagai pengganti RPJMD RPD 2024 ini 2024-2026 ini nanti akan menjadi dasar bagi kita pemerintah daerah khususnya Bapeda untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026. Jadi dokumen perencanaan daerah itu ada beberapa Bu. Yang pertama itu rencana kerja pemerintah daerah itu yang tahunan. Nah, seperti untuk tahun 2023 kita di tanggal 30 Juni tahun 2022 kita sudah tetapkan untuk yang tahun 2023 luar biasa ya. Nah, untuk tahun 2024 nanti kami secara paralel sambil menyusun RPD sambil menyusun RKPD tahun 2024. Nah, kemudian ada lagi namanya RPJMD. RPJMD itu yang 5 tahunan. Tapi RPJMD ini disusun berdasarkan visi misi dari kepala daerah terpilih. Nah, makanya karena belum ada kepala daerah terpilih, kita sebagai pengganti RPJMD maka disusunlah RPD ini. Artinya RPD ini tidak secara rutin ya? Tidak, Bu. Tidak secara rutin, berarti melihat situasi dan kondisi. Untuk daerah-daerah, kalau yang penyusunan tahun 2022 ini, jadi untuk daerah-daerah yang akan habis masa berlaku kepala daerahnya di tahun 2023. Jadi yang kemarin habis tahun 2021 mereka menyusun RPD 2022 sampai dengan 2026. Artinya Pak Aprijal dapat dipastikan ya RPD ini hanya dibuat ketika ketika habis masa jabatan pemerintah kepala daerah begitu ya? Karena kita ada pilkada serentak gitu. Pilkada serentak kita kan baru dilaksanakan tahun 2024. Betul. Nah, untuk kedepannya karena sudah terkonsep pilkada serentak mungkin RPD ini tidak ada lagi. Sudah dengan RPJMD. Nah, kemudian dokumen yang terakhir yang kita susun itu adalah RPJPD.
Nah, RPJPD Tanah Laut itu akan berakhir di tahun 2025, Pak Iwan. Nah, nanti RPJPD ini berlakunya 20 tahun. 20 tahun. Jadi Oke. nanti di tahun 2024 kami sudah mulai menyusun RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sampai dengan 2045. Luar biasa ternyata, iya. Nah, ini merupakan sebuah gambaran ya para pendengar setia bahwa ini biasanya ada yang tanya nih Pak Aprijal, di Bapeda itu apa aja sih gitu kan yang dilakukan ya? Diperkirakan kayaknya kan tidak ada proyek gitu ya, tidak ada proyek fisik, ada apa begitu ya. Nah, teman-teman kita nih taunya kayaknya orang-orang Bapeda ini kayak adem ayem aja gitu. Nah, ternyata setelah paparan dari Pak Aprijal tadi menggambarkan begitu Bapeda ini selalu bergulir ya pekerjaannya dan memerlukan konsentrasi yang luar biasa. Betul, ini. Iya. Oke, lanjut Pak Aprijal. Nah, jadi dalam tahapan penyusunan RPD ini kan kita baru menerima instruksi Menteri Dalam Negeri yang nomor 52 tahun 2022 yang dikeluarkan tanggal 5 Desember tahun 2022. Ulun belum habis juga membacanya. Iya, setebal itu ya. Jadi, tapi kami sudah dapat gambaran, Bang Iwan dan Bunda Nelly, kami sudah dapat gambaran di beberapa daerah yang telah menyusun RPD di tahun sebelumnya. Nah, jadi kami sebenarnya untuk penyusunan RPD 2024-2026 ini kami sudah mulai bergerak itu dari bulan Oktober tahun 2022. Bulan Oktober itu kami sudah melakukan evaluasi RPJMD 2018-2023. Kemudian di November kami sudah menyusun konsep, isu strategis, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, dan menyiapkan tujuan sasaran Rensra 40 SKPD. Luar biasa. Itu di November, Bu. Iya. Di Desember kami akan melaksanakan sosialisasi nanti dari konsep, isu strategis, arah kebijakan, kemudian tujuan, sasaran, rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026. Dan di Desember juga kami akan menentukan indikator target-target pencapaian daerah selama tahun 2024 sampai dengan 2026. Di Desember lagi kami akan melaksanakan forum konsultasi publik yang akan mengundang semua stakeholder, kemudian Bapak Ibu anggota legislatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi semua. Kita akan merangkum apa sih permasalahan daerah, apa sih kebutuhan daerah 3 tahun ke depan. Nah, itu nanti akan kami buat di dalam dokumen RPD 2024-2026. Kemudian di Desember juga kami akan melaksanakan pembimbingan untuk penyusunan Rensra SKPD. Tidak banyak, SKPD-nya hanya 40, Bang Iwan. Iya. Kemudian di Desember juga kami akan melaksanakan pembimbingan untuk penyempurnaan Rensra SKPD. Selanjutnya di tahun 2023-nya di Januari kita akan melaksanakan Musrenbang, kemudian kita akan melaksanakan forum konsultasi publik untuk RKPD tahun 2024. Kemudian Musrenbang Kecamatan RKPD tahun 2024 sampai nanti untuk RPD ini di Inmen itu paling lambat bulan Maret minggu kedua itu sudah harus ditetapkan. Sementara RKPD tahun 2024 paling lambat 30 Juni 2023 sudah harus ditetapkan. Nah, itu yang menjadi dasar untuk penyusunan APBD tahun 2024 nanti. Begitu. Iya, luar biasa. Saya aja mendengarnya kalau kata orang Banjar ini manggah. Iya, begitu luar biasa, bersambung dan memerlukan konsentrasi dan pemikiran yang luar biasa nih ya di dalam perencanaan pembangunan. Ini hanya salah satu ya Pak Aprijal, salah satu tupoksi ya. Salah satu tupoksi. Nah, lalu dalam tahapan-tahapan ini misalnya seperti membuat konsep, isu strategis dan arah kebijakan. Apakah ini dasarnya untuk menetapkan isu strategis? Ya biasanya kan kita ada 3 sumber pemikiran ya. Data biasanya ya.
kemudian kondisi saat ini begitu ya, kemudian ada hal-hal tertentu begitu. Nah, apakah ini juga menetapkan isu strategis dan arah kebijakan ini melibatkan misalnya ada dari SKPD atau dari mana begitu, ataukah ini murni ibaratnya kewenangan dari Bapeda sendiri? Jadi begini Bu, Mhm. dalam kita menetapkan konsep, Mhm. kemudian isu strategis, kemudian arah kebijakan, memang kita dasarnya itu yang pertama adalah evaluasi dari RPJMD tahun 2018, Iya. tahun 2023. Kemudian evaluasi dari RPJPD kita yang akan berakhir tahun 2025. Kemudian kita juga mengambil aspirasi dari masyarakat. Kemudian kita melihat pertumbuhan ekonomi daerah. Dan banyak lagi Bu. Iya. Tapi intinya pembangunan itu harus berkelanjutan. Berkelanjutan itu dalam artian kita sudah ada rencana pembangunan jangka menengah tahun 2018, tahun 2023. Kemudian kita ada rencana pembangunan jangka panjang yang akan berakhir tahun 2025. Nah, karena pembangunan kita itu berkelanjutan, jadi kita akan melanjutkan program-program yang belum tercapai di rencana pembangunan sebelumnya. Tapi kita juga tidak menutup diri dari isu-isu nasional atau isu internasional yang sekarang lagi berkembang. Misal 2023 kita diisukan akan adanya resesi global, gitu kan, masalah ekonomi. Nah, kita masukkan juga. Kemudian isu nasional kita akan dibangunnya ibu kota negara Nusantara. Iya, betul, IKN. Di mana Pulau Kalimantan menjadi lokasinya yaitu di Penajam Pasir Utara. Kalimantan Selatan digadang-gadang menjadi penyangga IKN. IKN, iya betul. Kemudian proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional itu seperti kawasan industri. Kemudian ada program prioritas nasional seperti stunting, kemiskinan. Nah, itu kita masukkan juga. Dampak Covid semua, yang masih semua. Iya. Jadi kita baru kali ini saya membocorkan apa yang menjadi konsep, isu dan permasalahan yang akan kita angkat di RPD ini. Ya. Makanya itu saya tadi ingin mengejar ke situnya. Jadi begini Bu. Untuk pertama kalinya ulun ngomong di publik ini, menyampaikan di publik bahwa isu konsep kita itu adalah tanah laut untuk 2024-2026 tanah laut berdaya saing. Kenapa kita mengambil tema itu? Berdaya saing ini ada beberapa aspek. Yang pertama, tanah laut berdaya saing dari pembangunan manusia. Pembangunan manusia. Pembangunan manusia itu ada dua pelayanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Kemudian tanah laut berdaya saing dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi kita ada 17 sektor. Ditambah ada daerah investasi, jadi daerah investasi. Kemudian kita berdaya saing juga dari infrastruktur. Infrastruktur yang kita siapkan, yang akan kita laksanakan merupakan infrastruktur yang mempunyai kualitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kita, Bu. Iya. Kemudian isu strategis yang akan kita angkat ini, kalau isu strategis ini sebenarnya sudah menasional, artinya tinggal membungkus kata-katanya saja. Seperti pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan merata. Kemudian pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, lingkungan yang tahan bencana, meningkatkan investasi daerah. Nah, yang terkait langsung dengan rumah kita di Kominfo, yaitu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah isunya kita akan menjadi penyangga ibu kota negara Iya, Nusantara. Dan yang terakhir, semua akan dibungkus ke pembangunan yang berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goal atau SDGs. SDGs, ya. Oke. Iya. Ya, ternyata memang panjang sekali ya prosesnya. Nah, tidak artinya tidak serta-merta, dan ternyata juga banyak hal yang harus menjadi rujukan dan diperhatikan ya Pak Aprijal untuk penetapan ini. Nah, saya ke Pak Karimnya, Pak Karim ini. Pak Karim, kita kalau boleh tahu nih hasil evaluasi kita nih di tahun 2022 kemarin bagaimana? Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi salah satu bahan atau masukan untuk kita Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan pembangunan ke depan adalah salah satunya dengan mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan. Iya, betul. Jadi salah satu masukan untuk menyusun rencana pembangunan tahun 2024 sampai 2026 adalah mengevaluasi terkait RPJMD 2018 sampai 2003. Jadi memang ada kekurangan sih kita di RPJ, terkait waktu ya. Sedangkan ini kan masih berlangsung 2022 ya. Betul. Sedangkan kita disuruh mengevaluasi 2022 sampai 2023. Ini kita istilahnya perencanaannya terkendala lack waktu lah istilahnya dalam ilmu perencanaan tuh. Jadi data-data yang baru kita dapatkan adalah data-data di 2021. Mungkin ada sebagian yang sudah data-data pembangunan yang sudah keluar di 2022. Jadi ada beberapa hal yang kita evaluasi, tujuan dan indikator kinerja RPJMD yang menjadi ikunya atau indikator kinerja utama Bupati selama beliau menjabat. Salah satunya misalkan terkait indeks pembangunan manusia, terkait pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekonomi, terkait indeks kualitas lingkungan hidup, angka kemiskinan. Indikator-indikator makro inilah yang nanti akan kita jadikan dasar dalam menyusun perencanaan ke depannya. Kalau kita berbicara terkait IPM, ya alhamdulillah dari tahun 2018 ya tren 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini kita meningkat. Tapi yang menjadi kendala bagi kita adalah peningkatannya mungkin tidak terlalu signifikan. Iya. Kalau kita ambil rata-rata, kita juga masih di bawah Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan kita di bawah rata-rata nasional. Kita di angka berapa ya? Untuk tahun 2021 kita IPM rata-rata lama sekolah kita yang salah satu IPM ya 7,89 tahun. Harapan lama sekolahnya secara keseluruhan biasanya iya. Harapan lama sekolah kita di 12,31 tahun. Nah, itu. Kalau EPM secara kabupaten secara keseluruhan masih dari di indikator-indikator itu 9,38 kalau nggak salah, Bu. Jadi masih di bawah 70, tapi tahun terbaru dari rilis BPS waktu kami mengadakan forum group discussion yang terkait analisis kebijakan ekonomi, Kepala BPS telah memaparkan bahwa untuk data 2022 capaian IPM kita sudah di angka 70,35. Nah itu. Jadi ada peningkatan dari angka 69 ke 70. Ya, istilahnya. Tapi memang angka ini masih di bawah rata-rata Kalsel dan nasional. Ini yang akan menjadi bahan masukan bagi kita. Rata-rata Kalsel rasanya 80 ya? Enggak, belum, masih 70-an, 71, Bu. Nasional gitu. 72, provinsi masih 71. Jadi kita masih di bawah rata-rata. Ini yang menjadi istilahnya effort bagi kita bagaimana kita meningkatkan indeks pembangunan manusia kita di Kabupaten Tanah Laut. Minimal menyamakan dengan provinsi. Iya. Lalu teknis dari evaluasi ini Pak Karim, apa nih yang digunakan? Apakah misalnya melihat volume pekerjaan atau kondisi pekerjaan atau bagaimana yang menjadi indikator dari evaluasi ini? Jadi untuk evaluasi sendiri, Bu, banyak teknik-tekniknya.
Kalau kita di sini kan di Bapeda mengevaluasi terkait capaian kinerja ya Bu, terkait outcome yang kita ingin harapkan. Jadi misalnya seperti IPM, ini misalkan anggap kita menargetkan misalkan mau melebihi Kalsel ya, tetapi ternyata realisasi kita masih di bawah Kalsel. Yang kita evaluasi adalah apakah sudah program-program yang kita laksanakan apakah sudah mengungkit angka ini. Nah, itu yang kita evaluasi. Artinya melibatkan SKPD begitu ya, SKPD ya. Nah, lalu kita menetapkan indikator ke SKPD ini apa yang menjadi tolak ukurnya? Jadi misalkan gini ya Bu, jadi misalkan seperti bagian dari IPM ya, angka rata-rata lama sekolah kita nih kan masih ya di angka 7,89. Dalam artian bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tanah Laut baru menyelesaikan pendidikan sekitar kelas 2 SMP lah, sampai kelas 2 SMP. Ya, padahal wajar kita 12 tahun ya. Ya, jadi ini kan salah satu. Nah, kita nih bagaimana cara meningkatkan angka rata-rata lama sekolah kita nih? Berarti ini adanya di Dinas Pendidikan ya. Ya, istilahnya leading sektornya memang ada di Dinas Kesehatan. Mungkin nanti akan ada berhubungan dengan SKPD lain dalam bagaimana meningkatkan angka rata-rata lama sekolah tersebut, misalnya di dinas sosial misalkan. Kenapa sih ini dia tidak melanjutkan sekolahnya? Mungkin karena kemiskinan. Kenapa nih misalnya angka kemiskinan pada tahun ini malah bertambah begitu? Padahal upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah maksimal begitu ya. Nah, begitu. Lalu misalnya Pak di SKPD lain, misalnya kayak indeks pembangunan pemuda, kemudian juga indeks pemberdayaan perempuan. Nah, ini indikator penilaian kita ini dari sektor itu seperti apa? Ya, untuk terkait indeks pembangunan pemuda sendiri Bu, untuk saat ini memang kita ada kendala di ketersediaan data. Jadi dari memang indeks pembangunan pemuda ini kita sudah atur set sebagai indikatornya kinerjanya Bupati. Ternyata di berjalannya waktu indikator ini tidak bisa kita ukur Bu. Jadi ada kendala lah istilahnya. Istilahnya misinformasi lah kita terkait dengan kinerja kita terhadap pembangunan pemuda di Kabupaten Tanah Laut. Ini nanti akan menjadi evaluasi kita. Kan biasanya gini Bu, angka-angka ini kan tidak bukan kita sendiri kita yang membuat. Kalau kita yang membuatnya ya kita manipulasi aja angka-angkanya kita tercapai. Misalnya seperti IPM kan Badan Pusat Statistik yang menilai kita. Nah, sekarang ini kan kami mengharapkan indeks pembangunan pemuda itu mungkin dari Kemenpora yang menilai atau dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi yang menilai. Ternyata Dinas Pemuda Olahraga Provinsi pun tidak menilai. Itu yang menjadi kendala bagi kami. Jadi ini jadi masukan kami nanti akan merumuskan apa sih nanti indikator kinerja terkait pembangunan pemuda di Kabupaten. Domain-domain yang terlibat di sana begitu ya. Iya, betul. Oke. Lalu hasil evaluasi kita di 2018 sampai 2023, hal yang krusial nih hasil evaluasi itu apa nih Pak Karim? Ya, terkait ini Bu, jadi hal yang krusial yang mendasar adalah yang indikator-indikator makro tadi itu Bu. Misalkan seperti pertumbuhan ekonomi kita yang masih di bawah target kita, memang kita tidak memungkiri karena adanya suatu pandemi ya, suatu kondisi yang kita tidak memungkinkan untuk mencapai target. Nah, ini mungkin ya istilahnya kita bisa memberi keterangan atau beralasan lah kenapa menjadi argumentasi kita begitu ya, ekonomi. Karena masalahnya tidak kita saja yang mengalami ini, sampai internasional global pun mengalami ketika pandemik ini berlangsung, ya kan angka pertumbuhannya terkontraksi semua sampai ke angka negatif. Nah, terkait terus yang krusial juga terkait IPM tadi, walaupun angka kita meningkat, ini kita menjadikan bahan kita juga bagaimana kita tadi sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, tanah laut yang berdaya saing. Nah, IPM ini kita supaya indeks pembangunan manusia kita istilahnya ya di atas rata-rata Kalsel lah minimal ya kan, supaya berdaya saing ini yang menjadi krusial bagi kita.
Begitu juga dengan infrastruktur kita, sanitasi, air minum, kita penyediaan terhadap sanitasi air minum kita juga sesuai yang diharapkan oleh pusat gitu. Ya penyu-penyu kita juga standar ya, artinya dapat dipakai lah untuk secara umum ya, berstandar nasional begitu ya. Nah, iya. Lalu saya ke Pak Rahel nih, Pak Rahel. Tadi disebutkan oleh Pak Aprijal, kemudian Pak Karim, ada perencanaan makro. Nah, artinya ketika ada perencanaan makro ini berarti ada perencanaan mikro ya. Iya. Nah, nih para pendengar kita nih mau tahu juga nih, yang makro tuh yang bagaimana, yang mikro itu yang bagaimana? Baik, terima kasih. Mungkin kalau perencanaan makro ini kan sebagai yang kita ketahui kan sebagai target nasional ya, itu ada beberapa indikator. Itu memang menjadi target kita juga daerah. Dan kami dari Bapeda sebagai leading sektornya lah yang untuk dapat mencapai target tersebut. Nah, kalau berbicara masalah tadi kan makro, terus mikronya apa? Nah, iya. Nah, kalau mikronya itu Bapak Ibu sekalian mungkin diturunkan ke SKPD terkait gitu Bapak Ibu. Jadi dari mikro tadi kita turunkan dari makro tadi kita turunkan ke target-target mikro. Itu juga ada di target-target indikator yang ada di RPJMD kita. RPJMD yang sekarang masih berlaku kan RPJMD tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Nah, jadi dari yang target makro itu kita turunkanlah ke indikator mikronya itulah sebutannya, atau kalau di dokumen perencanaan RPJMD itu target indikator sasaran. Nah, itu yang menjadi IKU atau indikator kunci daerah atau bupati yang sedang menjabat itu. Begitu. Oke. Nah, lalu ketika hasilnya tadi disampaikan oleh Pak Karim tadi, Pak Rahel, hasil itu ada beberapa yang mungkin kita belum mencapai ke target. Ya, kan kita dari pertama perencanaan ini kita sudah masang nih target ya. Nah, pada hasil evaluasi tidak mencapai ke target ya, pada misalnya SKPD yang berkompeten, yang bertanggung jawab ya terhadap indikator tersebut. Ini apa nih? Sebutlah konsekuensinya begitu, atau apa yang harus dilakukan oleh Bapeda kepada SKPD ini begitu untuk kita dapat menekan atau juga mendongkrak untuk di tahun yang akan datang. Ya, baik. Jadi kalau misalnya kita sudah menyusun suatu perencanaan, sudah kita tentukan targetnya. Kita kan sudah ada, kita pun juga memasang target itu berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pada saat berjalannya target tersebut tidak tercapai gitu maksudnya. Ya, kita pasti awalnya ada usaha itu ya, seperti Pak Karim bilang tadi, mungkin pengendalian ya. Pengendalian ini kan tujuannya untuk bagaimana supaya target itu tercapai. Nah, tapi kita kan tidak bisa ini juga ya, misalnya kalau memang tidak target tersebut tidak tercapai, nah itu kita cari tahu lagi apa alasannya tidak tercapai tersebut. Apakah target tersebut kita menentukan target tersebut terlalu tinggi, ataukah ada faktor X yang lain di lapangan yang sehingga target tersebut tidak tercapai begitu. Mungkin kalau misalnya ada yang seperti saya bilang tadi, ada faktor X tadi, ya kita dorong misalnya sampai sebelum misalnya masih bisa kita tingkatkan lagi sebelum akhir masa berjalannya misalnya tahun anggaran, atau misalnya yang RPJMD 5 tahunan itu kita dorong lagi, kita dorong lagi SKPD terkait tersebut agar dapat mencapai target tersebut. Iya. Untuk evaluasi ini sendiri berapa lama dilakukan? Apakah 1 tahun sekali atau ada secara periodik atau ada berkalanya begitu atau bagaimana? Kalau untuk evaluasi sendiri Bu, kita tergantung apa yang kita evaluasi. Kalau misalnya yang kita evaluasi adalah dokumen misalnya RKPD, berarti tahunan, berarti setiap tahun kita evaluasi terus Bu.
Nah, tapi kalau misalnya RPJMD yang 5 tahunan, kita juga ada melakukan evaluasi juga. Berarti dalam periode 5 tahun tersebut kita melakukan evaluasi gitu. Jadi tergantung periodenya itu apa. Nah, lalu nanti kita melakukan pendampingan, pembinaan untuk meningkatkan target capaian itu pada saat-saat apa? Pada saat misalnya untuk menentukan target ya Bu ya. Untuk mengevaluasi misalnya nih target kita sudah kita pasang 1 tahun misalnya ya Pak ya pada SKPD tertentu misalnya nih harus mencapai ini ya. Nah ternyata misalnya kita mengevaluasinya misalnya di 6 bulan ya 6 bulan berjalan. Nah ternyata target yang misalnya kita pasang 100 pada 6 bulan berjalan hanya berkisar misalnya ada 20 misalnya. Nah 20. Nah lalu dalam rentang waktu 6 bulan untuk mencapai ke target 100 ini lalu kita melakukan pembinaan. Apakah seperti itu atau seperti apa teknisnya begitu? Iya betul Bu, seperti itu Bu. Sebenarnya kita melakukan evaluasi dan pengendalian itu per triwulan ya Bu ya, per triwulan. Jadi ada triwulan 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita lihat dulu kan target akhirnya misalnya seperti Ibu katakan tadi 100 misalnya atau 100%. Nah, ketika sudah triwulan 1 kan kalau misalnya normalnya berarti per setiap triwulan itu kan kita capai 25%. Tapi kalau misalnya dalam berjalan itu misalnya sudah sampai triwulan 2 tapi pencapaiannya masih di bawah 50%, berarti kan kita harus mengejar target nih untuk 2 triwulan berikutnya untuk mencapai target 100% tadi. Iya. Nah, di saat itulah kita koordinasikan dengan SKPD terkait. Bagaimana dengan target ini ya istilahnya harus kita genjot lah gitu biar agar mencapai target tersebut. Ya, gitu Bu. Iya. Oh, ya, saya ke Pak Prijal lagi nih, Pak Kabid. Terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Karim dengan Pak Rahel nih, ini seandainya ditemukan ini ya satu SKPD misalnya targetnya itu sangat rendah pada saat evaluasi itu, artinya jauh sekali kepada target pencapaian. Nah, lalu upaya dari Bapeda sendiri bagaimana terkait dengan tadi indeks SDM kita atau apa begitu yang bagaimana Pak? Jadi begini Bu Nelly, Bang Iwan dan rekan dengar, di Bapeda itu khususnya di bidang kami kan bidang kami ini salah satu tupoksinya juga adalah melakukan pengendalian dan evaluasi. Yep. Nah, kami untuk pengendalian dan evaluasi per bulan itu ada. Untuk tahun berjalan. Untuk RKPD. Ya, tahun berjalan. Iya. Nah, ada. Dan itu kita sampaikan selalu kepala Bapeda sampaikan pada saat copy morning dengan semua SKPD. Yang dihadiri oleh pimpinan daerah juga. Nah kemudian seperti yang sampaikan Pak Rahel tadi, kita ada juga evaluasi per triwulan. Nah, kebetulan kami kemarin juga mendapat undangan dari Biro Administrasi Pembangunan di provinsi, untuk menyampaikan realisasi per triwulan. Nah kemudian kita ada juga evaluasi per semester. Dan evaluasi tahunan. Iya. Nah, sebenarnya kita tidak sendiri, Bu. Kita tidak sendiri dalam melakukan evaluasi. Betul. Kita ada inspektorat. Kita ada bagian organisasi. Dan kita ada bagian badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Nah, semua itu khususnya terkait dengan RPJMD itu kami melakukan analisa dan evaluasi. Itu biasanya kami lakukan di menjelang tahun anggaran itu berakhir. Nah, karena apa? Karena ini terkait dengan capaian indikator kinerja utama RPJMD yang notabene yang menjadi janji-janji politik dari Pak Bupati. Nah, terkait konsekuensi yang Bunda sampaikan tadi, di daerah kita, Bu, kita sudah ada namanya perbub evaluasi kinerja perangkat daerah. Kalau saya tidak salah nama perbubnya, tapi saya lupa nomornya. Nah, seperti itu untuk yang target tahunan. Nah ini menarik karena apa? Salah satu
indikator penilaian kinerja perangkat daerah itu adalah capaian dari indikator kinerja utama SKPD-nya. Artinya apa? Artinya di situ range-nya, Bu, dievaluasi. Itu dengan proporsi penilaian kalau saya tidak salah 20% Pak Karimnya. 20%. Nah, tahun kemarin itu sudah kita coba. Ya, itu yang di apel kemarin tuh ada yang dapat bendera hitam. Nah, itu dia. Ada yang dapat bendera kuning. Ada yang dapat bendera. Nah, ya sebatas untuk punishment-nya masih sebatas itu. Sebatas tapi, itu, ya itu juga. Tapi reward-nya ada juga, Bu. Iya. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Ada juga. Reward-nya kemarin berdasarkan hasil penilaian itu kan Capil Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil itu nilainya paling tinggi, artinya terbaik. Nah, kemarin kita memberikan reward, kita masukkan dalam RKPD perubahan tahun 2022 untuk peningkatan SDM mereka. Penganggaran untuk peningkatan SDM mereka. Nah, itu nih ada sebuah pemacu semangat nih bagi SKPD begitu kan. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi yang saya maksudkan. Nah, kemudian juga terkait nih Pak Aprijal dengan sumber daya manusianya ya. Karena kita kan tahu persis ya bahwa tidak semua SKPD memiliki tenaga-tenaga teknis yang proporsional dan profesional begitu ya, sehingga tentu juga dalam mengejar target-target mereka ini kan tentu berkendala-kendala. Selama target itu misalnya tidak terkejar tetapi alasannya dapat diterima, misalnya argumentasinya dapat diterima, mungkin karena bencana alam, karena apa gitu ya, hal-hal yang tidak kita kehendaki. Nah, tetapi ketika target ini misalnya tidak tercapai ya dikarenakan mungkin kinerja dari aparatur sendiri, ini perencanaannya ke depannya ini seperti apa? Ini mungkin Bapak Pada merencanakan ini diteropong-teropong nih ya, Iwan, kamuan sebenarnya mau saya ya begitu. Nah, seperti itu Pak Aprijal, bagaimana? Kewenangan Bapeda terhadap itu begitu? Kalau kewenangan terhadap SDM ini terus terang tidak ada, Bapeda. Iya, perencanaannya tidak juga. Tapi perencanaannya kan kita tergantung usulan dari teman-teman BKPSDM juga. Oke. Tapi memang kita menghendaki bahwa setiap SKPD itu memiliki sumber daya manusia yang memang dibutuhkan oleh SKPD dalam mengejar target-target yang sudah ditetapkan oleh daerah maupun oleh nasional gitu. Tapi ya dengan keterbatasan kita, saya pun sebenarnya Bu, saya pun bukan basicnya perencana. Saya 14 tahun di perhubungan. 2 tahun di sekretariat daerah, 2 tahun di Kominfo. Jadi ya kalau SDM sebenarnya kalau kita berbicara soal itu begitu mau belajar begitu ya, ya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi amanat yang dibebankan kepada kita. Mungkin begitu Bang Iwan. Iya betul. Baik Pak Aprijal, ini ada pendengar kita yang bergabung, mereka di live streaming ya, rekan Hakim di Angsau ya. Selamat pagi rekan Hakim di Angsau. Pertanyaannya katanya ya, saya langsung aja bertanya, masyarakat ingin tahu katanya bagaimana kondisi saat ini dari hasil evaluasi pembangunan daerah di tanah laut, apa yang sudah capaian-capaian yang sudah dilakukan. Nah, terima kasih. Seperti itu Pak. Nah, ini mungkin secara realnya tadi mungkin Pak Karim ini tadi gambaran secara umum begitu ya. Ini to the pointnya nih. Nah, ini to the pointnya. Misalnya kami Pak Tanah Laut sudah membangun ini, sudah melakukan ini begitu. Ya, jadi gini. Dalam RPJMD kita itu Bu ada 47 indikator kinerja utama. Nah, dari 47 indikator kinerja utama itu kita sudah mencapai target itu 30 indikator. Nah, kemudian satu indikator itu data not available, apa yang disampaikan Bunda tadi masalah kepemudaan, itu tidak tersedia datanya karena belum ada pengukuran sampai ke tingkat nasionalnya. Nah, ada 16 indikator memang yang kita kejar selama tahun 2022 dan nanti di 2023. Nah, 16 indikator itulah nanti yang menjadi salah satu bahan kita penyusunan RPD di tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
kalau berbicara realnya, Yap. seperti yang disampaikan oleh Pak Hakim Pak, tadi, ya. saya paham masyarakat kita ini kebanyakan memang Bu, kalau melihat pembangunan itu melihat infrastruktur. Iya, betul, Iya. betul. Yang terlihat oleh Yang mata terlihat. gitu ya. Iya, Ya, betul. yang terlihat, yang bisa dirasa, bisa diraba Iya, kan, Bang Iwan? iya, betul, betul. Tapi seperti sebetulnya itu. tidak seperti itu. Pembangunan itu kan ada pembangunan manusia, ada pembangunan infrastruktur, ada pembangunan ekonomi. Yap. Nah, tapi kalau ditanya kita yang realnya seperti apa, kita kan sudah merasakan dari sisi Secara fisik misalnya nih, secara fisik dari misalnya pelayanan pembangunan. masyarakat, kita sudah membangunkan 9 kantor kecamatan. Oke. Ya. Nah, itu dari sisi pelayanan, Yap. artinya menunjang pelayanan bagi masyarakat Iya. dengan kantor infrastruktur yang kecamatan yang representatif. Oke. Artinya masyarakat bisa terlayani dengan nyaman. Iya, berurusan dengan nyaman ya. Kemudian kita sudah menyelesaikan 3 kantor kelurahan. Di tahun 2023 nanti 2 kantor kelurahan lagi. Oke. Kemudian dari bidang kesehatan sudah diselesaikan puskesmas, beberapa puskesmas. Oke. Kalau infrastruktur jalan, nah gini Bu, jalan itu kita mempunyai target 85% jalan mantap kabupaten. Nah, iya. Itu kemarin kita sebenarnya sudah running itu di 2019 di masa-masa awal Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati memimpin itu sudah running. Nah, tapi berjalannya waktu kita ditimpa musibah bencana alam. Betul. Nah, akhirnya jalan yang sudah dibangunkan mantap kembali lagi tidak mantap. Nah, ini anggaran kemudian kita geser, kita kembali menganggarkan supaya target jalan mantap ini tetap tercapai. Artinya bukan kalau nanti di akhir tahun 2023 itu nanti jalan mantap belum memenuhi target 85%, sebenarnya bukan pemerintah daerah atau pemerintahan daerah ini tidak mengejar target itu, bukan. Tapi kita ada faktor kembali ke recovery tadi, recovery pasca bencana. Nah, kemudian irigasi juga kita sudah menyelesaikan di tahun 2021. Tahun 2021 terakhir kemarin irigasi yang dalam kondisi baik itu sudah 67%. Ada yang embung-embung itu ya Pak Prijal ya. Iya. Irigasi. Kemudian proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak sudah mencapai hampir 50%. Banyak Pak Hakim. Banyak. Artinya bukan sekedar yang terlihat yang terlihat begitu atau fisiknya saja begitu, tetapi di balik semua itu banyak. Nah, kemudian dia termasuk peningkatan ekonomi kerakyatan ya, kayak UKM dan lain sebagainya. Betul. Kita sangat merasakan sendiri juga ya, karena Radio Tuntung Panang FM juga Pak Prijal punya program pojok IKM. Nah, betul. jadi dalam talkshow seperti itu juga kita sudah dapat mengevaluasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita melalui pelaku-pelaku usaha UKM nih sudah mulai meningkat seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya yang tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat juga ya. Tapi tetap ada upaya pemerintah untuk meningkatkan itu. Satu lagi ya, di target indikator kinerja utama RPJMD kita itu ada tentang tenaga kerja, Bu. Iya, tenaga. Nah, ini juga jadi permasalahan ini. Kalau target di RPJMD itu hanya 500 orang untuk pelatihan. Di tahun 2021 itu sudah dilaksanakan 999 orang. Artinya kurang satu orang, Bang Iwan. Iya. Nah, artinya yang seperti itu kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Makanya Ulun tadi menyampaikan bahwa di dokumen RPJMD kita itu sebenarnya ada 47 indikator utama yang harus kita kejar. Nah, tidak hanya infrastruktur, tapi juga pembangunan manusia, pelayanan kepada masyarakat, dan
mengejar pertumbuhan ekonomi tadi, Bu. Mungkin itu. Oke, ya baik. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah perencanaan pembangunan ya Pak Aprijal, apa tadi seperti yang disampaikan Pak Aprijal, ada tahapan-tahapannya, kemudian ada berbagai upaya-upaya, tahapan dan juga koordinasi yang harus dilaksanakan. Kita langsung ke poin-poin dari RPD nih Pak Aprijal. Poin-poin penting dari RPD 2024-2026 nih apa nih yang menjadi titik berat bagi kita? Oke, pertanyaan Bunda nih sungguh menyayat. Ya. Kembali terpaksa ulun membocorkan lagi. Iya, ini ya. Jadi rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang sudah kita susun konsepnya itu ada 4 tujuan. Oke. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Yang kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ya. Yang ketiga, terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, dari 4 tujuan ini kita turunkan jadi 14 sasaran. Nah, ini 14 sasaran ini nanti yang menjadi indikator kinerja utama daerah kita. Yang akan dibagi-bagi nanti ya. Akan dibagi-bagi. Bagi. Iya, saya dapat bagian kan ya. Bagian yang lain aja ya. Iya, kita bagian mikrofon. Pertumbuhan tujuan yang pertama pertumbuhan ekonomi. Itu ada 3 sasaran. Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Kedua, menurunnya tingkat pengangguran. Ketiga, menurunnya angka kemiskinan. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua, di tata kelola pemerintahan yang baik, kita akan mencoba untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi kita dengan 5 sasaran. Yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja internal pemerintah. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan keuangan aset daerah. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Fiskal, iya. Ya, kemudian meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Ini IKM. Yap. Kemudian meningkatkan inovasi daerah. Nah, di tujuan yang ketiga tentang infrastruktur, itu kita ada 3. Ada 2. Yang pertama, tujuannya adalah sasarannya adalah meningkatkan layanan infrastruktur dasar. Seperti yaitu, jalan, jembatan, sanitasi. Kemudian meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Karena kita adalah berdasarkan data dari BNPB, kita mempunyai indeks risiko bencana sedang Kabupaten Tanah Laut. Yang ketiga, untuk pembangunan manusia kita ada 4 sasaran. Yang pertama, meningkatkan layanan dan aksesibilitas pendidikan. Yang kedua, meningkatnya layanan dan aksesibilitas kesehatan. Yang ketiga, meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga. Nah, ini yang dari yang nanya nih mantan Kabid Pemuda. Yang ketiga, meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan. Nah, itu untuk dua-duanya nih. Manusia. Dua-duanya nih. Pernah saya hadapi. Betul. Iya. Oke. Nah, nanti dari 4 tujuan dan 14 sasaran ini kita akan tetapkan targetnya, tapi belum, Bu. Kita akan melaksanakan beberapa FGD lagi. Kemudian kita akan melaksanakan konsultasi dengan BPS dalam penentuan targetnya. Nanti kita akan melaksanakan konsultasi dengan provinsi, menyelaraskan dengan target indikator makro pembangunan nasional dan target indikator yang ada di RPJMD provinsi. Seperti itu. Iya, luar biasa Pak Aprijal. Ya, benar-benar nih saya manggah dibuatnya. Iya. Jadi artinya nih kerja Bapeda ini seperti kalau DSKPD mungkin berjalan ya, Bapeda ini sepertinya berlari ya. Berlari maraton lagi. Ada berlari lagi, kabur.
Kabur lagi. Baik, ini ada di suara pendengar kita kembali Pak Aprijal, ada rekan Sahrian di Kunyit ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak dengan yang sudah dikatakan tidak ada lagi desa tertinggal? Dari Bapeda sendiri bagaimana konsen dalam meningkatkan kesejahteraan desa ini? Karena Pak, dari desa ini bisa menaikkan IPM. Terima kasih. Nah, itu Pak. Iya. Artinya kita memang kemarin kan kita Desa tertinggal mendeklarasi bahwa kita tidak ada lagi desa tertinggal. Nah, lalu ada upaya-upaya pemerintah daerah mungkin untuk menjaga agar desa tertinggal ini tetap terus meningkat begitu sehingga tidak kembali kepada desa tertinggal. Karena kita maklum ya, ada beberapa kondisi nasional yang bisa menjadikan itu seperti kemarin kenaikan harga ya dan sebagainya. Bagaimana Pak Aprijal? Ya, jadi gini Bu. Yang pertama kalau untuk desa itu kita sudah memetakan permasalahan yang menjadi ikunya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, itu karena kita tidak ada lagi desa tertinggal, jadi nanti tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah meningkatkan desa mandiri. Nah, artinya dari semua desa yang sudah tidak ada tertinggal ini kita tingkatkan menjadi desa mandiri. Oke. Karena desa mandiri kita kalau tidak salah baru 8 atau 6,15% dari seluruh desa. Desa kita yang ada 130. Iya, betul. Iya. Baru 8. Oke. Nah, itu menjadi PR dari kawan-kawan nanti di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, untuk mencapai itu nantinya PMD itu nanti akan kita bebankan sasarannya itu adalah bentar Bu. Iya. Nah, yang pertama adalah indeks desa membangun. Nah, itu menjadi indikatornya. Yang kedua adalah persentase desa mandiri. Nah, tentu nantinya dari IKU SKPD yang sudah kita bebankan ini nanti kita minta SKPD-nya menyusun program. Kegiatan, subkegiatan. Nah, baru nanti kita sandingkan dengan indikator kinerja utama yang ada di daerah dan apakah ini nanti akan mengungkit dari apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Sahriani. Pak Sahrian di Kunyit. Iya, Sahrian di Kunyit. Oke. Itu. Nah, untuk menjaga agar desa tertinggal ini tetap naik, artinya tidak menurun-nurun lagi karena kondisi. Tidak ada lagi Bu, tidak ada lagi supaya tidak turun. Iya, makanya tidak turun begitu. Desa yang tertinggal. Kalau di daerah sekitaran kita ini kira-kira kalau turun ke sampai tertinggal itu nggak ada lagi. Oke, mudah-mudahan. Dan kita dorong nanti kawan-kawan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa supaya menaikkan persentase desa yang mandiri. Iya. Ya itu tadi tergantung dari program yang nanti akan disusun oleh kawan-kawan di PMD. Di PMD ya untuk lebih intens mungkin ya, lebih intens untuk melakukan pembinaan, pendampingan terhadap desa dan yang lebih penting juga nih evaluasi tentang penggunaan dana desa agar memang dana desa itu memang digunakan benar-benar begitu ya kepada hal-hal yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat. Betul. Bukan semata-mata kalau sekarang ini kan kita nih sedikit menyimpang kita melihat sendiri ya penggunaan dana desa lebih kepada infrastruktur begitu ya pembangunan fisik begitu ya padahal di samping itu juga masih banyak hal-hal yang perlu begitu. Artinya dari berbagai sektor itu masih belum merata penggunaan dana desa itu. Nah, itu yang diharapkan ya oleh masyarakat kita. Iya, betul sekali Bunda. Jadi kebetulan Pak Rahel ini kemarin beliau pernah bertugas di PMD. Jadi saya pikir tadi bertugas di kementerian. Bertugas di PMD. Jadi tahu sedikit banyak beliau tahu masalah penggunaan dana desa. Nah, nanti itu jadi bahan evaluasi kita juga. Apakah dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat sudah benar-benar menyentuh ke
pelayanan maupun ekonomi dari masyarakat desa. Iya. Kalau boleh dibocorkan nih Pak Rahel. Iya, kalau boleh dibocorkan nih. Mungkin selama kurun waktu yang sudah berlalu ini, bagaimana prosentasi dari penggunaan dana desa itu? Apakah lebih banyak ke sektor mana gitu? Yang lebih tipis itu ke sektor mana? Ya, ini perlu jadi bahan evaluasi kita untuk kita dapat memberikan dukungan ya kepada desa. Ya, baik. Ini pertanyaannya sangat menarik nih. Jadi mungkin karena saya juga pernah bertugas di Dinas PMD, jadi mungkin sedikit tahulah tentang penggunaan dana desa ini kemana aja sih, atau dana-dana desa ini dipergunakan kemana saja sih, kan gitu. Nah, jadi begini Bu, jadi kalau di desa itu kan mirip ya seperti kita di daerah. Kalau kita di daerah kan APBD ya Bu ya. Kalau di desa namanya APBDes atau APBD desa. Nah, ini sumbernya kalau di desa itu APBDesnya itu sumber yang utama itu dari dana transfer juga Bu. Jadi ada dua. Jadi yang pertama dana desa. Dana desa ini dari pusat Bu, atau dari dana pusat. Dana desa. Nah, yang kedua itu ADD, alokasi dana desa itu yang berasal dari daerah atau dari APBD Kabupaten kita Tanah Laut. Nah, kalau penggunaannya untuk dana desa itu sendiri yang bersumber dari pusat tadi itu sudah diatur Bu. Sudah diatur ini sekian persen harus ke sini, sekian persen harus ke sini. Nah, dan itu tercapai ya Pak ya? Dan itu harus memang wajib itu Bu. Harus dipenuhi gitu. Jadi kalau yang saya tahu untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 itu persentasenya itu 40% untuk BLT dana desa. Itu minimal. Jadi desa itu menganggarkan minimal 40% untuk BLT dana desa. Jadi bantuan tunai langsung itu. Nah, dan ini dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Betul ya. Karena kalau misalnya tidak mencapai itu nanti ada kena semacam punishment gitu. Gitu. Jadi 40% untuk BLT dana desa, kemudian 8% untuk penanganan COVID. Kemudian 20% untuk ketahanan pangan. Nah, itu macam-macam itu juga diatur kegiatannya yang bisa berupa bantuan bibit pada kelompok tani atau jalan MTAS, usaha jalan usaha tani dan sebagainya. Dan sisanya sebesar 32% itu untuk prioritas penggunaan dana desa lainnya. Itu termasuk misalnya misalnya ke bidang kesehatan atau pemberdayaan masyarakat atau ke pendidikan gitu. Artinya memang sudah diploting dari sana. Iya, sudah ada pos-posnya masing-masing. Jadi mau tidak mau itu harus dipenuhi. Jadi tidak bisa disimpangkan kemana-mana. Gitu ya. Kalau misalnya ada saya minta bantuan yang lain tidak termasuk dalam sini. Iya, nggak bisa. Jadi pemerintah desa sendiri ya, khususnya kepala desa sebagai pemimpinnya itu tidak bisa serta-merta kita dapat dana desa sekian kita gunakan untuk kegiatan ini aja, nggak bisa. Kita harus sesuai yang diatur oleh pusat tersebut. Nah, jadi jelas ya. Jadi jelas artinya desa sendiri sudah punya aturan-aturan, ya baik aturan yang dari pusat, aturan yang dari daerah sendiri, begitulah untuk penggunaan dana desa. Nah, tinggal SKPD dan termasuk juga Bapeda, ini kita tinggal melakukan pembinaan, pendampingan ya untuk percepatan mungkin pencapaian dari target yang sudah ditentukan itu. Nah, seperti itu ya rekan Sahrian ya di Kunyit ya. Betul sekali yang disampaikan tadi bahwa memang desa ini perannya sangat penting untuk meningkatkan IPM ya, untuk meningkatkan IPM karena memang ujung tombak pemerintahan kita itu kan ada di desa, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Baik, masih ada nih suara pendengar kita ya. Rekan Hair di Gunung Mas ya, rekan Hair di Gunung Mas, selamat pagi. Nah, pertanyaannya, kalau masyarakat umpat musrembang supaya kawa menyampaikan aspirasi nih sebenarnya aspirasi. Nah, kayak apa Pak? Ya, nah karena amun musrembang di desa kalau orang-orangnya haja yang tertentu hadir.
Jadi kayak apa Pak supaya masyarakat Umpat Jua terima kasih. Nah ini tergantung Musrembang ini juga leading sektornya Bapeda nih Musrembang. Iya, ada timnya yang khusus ya. Nah ini betul sekali. Mungkin maksudnya perangkat-perangkat desa aja. Iya. Iya. Jadi kalau yang makasih Pak Hair atas atensinya. Jadi begini Bu, kalau yang musrenbang desa ini sepertinya terkait dengan penyusunan RKPD kita. Nah, di penyusunan RKPD itu sebenarnya ada beberapa pintu masuk bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Iya. Yang pertama tadi tentu dengan musrenbang desa. Nah, jadi musrenbang desa itu hasil dari kesepakatan di musrenbang desa itu nanti disampaikan ke Bapeda melalui SIPD. Nah, biasanya kami memang hanya meminta beberapa usulan yang prioritas, Bu. Karena sebenarnya usulan desa itu hanya satu pintu masuk saja. Pembangunan di desa itu bisa juga melalui rencana kerja yang disusun oleh SKPD teknis. Misal pembangunan jalan di desa, bangun jalan desa, atau rehab sekolah. Nah, di samping melalui usulan desa, SKPD teknis kan juga mempunyai data bahwa mereka akan melaksanakan pembangunan di desa A. Ya, misalnya kayak pembangunan jalan, infrastruktur, usaha tani, atau apa begitu ya? Iya. Musrenbang tadi itu kami menjaring memang yang benar-benar prioritas diusulkan oleh desa. Makanya di SIPD itu kami biasanya hanya meminta 5 usulan saja. Nah, 5 usulan desa itu nanti akan dibawa ke tingkat kecamatan. Ada namanya musrenbang kecamatan. Nah, nanti kecamatan juga memprioritaskan dari semua desa di suatu kecamatan itu nanti akan dibawa ke forum lintas SKPD. Forum lintas SKPD artinya usulan-usulan yang sudah dari desa naik ke kecamatan, diprioritaskan kecamatan, nanti akan dibahas antara Bapeda dengan SKPD teknis terkait. Artinya ketika 5 yang diusulkan oleh desa tadi tidak serta-merta kelimanya itu dapat diakomodir oleh kecamatan. Oke. Ulun sampaikan untuk tahun 2023 di RKPD kita tahun 2023 semua desa di Kabupaten Tanah Laut mendapatkan satu usulan yang diakomodir untuk dilaksanakan di tahun 2023. Nah, artinya dari 5 usulan mereka 5 prioritas usulan yang mereka sampaikan ke Bapeda melalui SIPD itu satu pasti diakomodir. Salah satunya. Nah, nanti kami menyarankan kepada desa juga untuk usulan yang belum terakomodir itu kami menyarankan untuk disampaikan kembali di periode RKPD tahun 2024 yang Januari nanti akan kita mulai proses penyusunan dokumen tersebut. Karena apa? Supaya usulan itu tidak tumpang tindih, Bu. Artinya dari 5 usulan 1 sudah diakomodir, berarti sisa 4. Nanti 4 itu yang diusulkan lagi. Bukan membuat usulan baru lagi ya? Membuat usulan baru lagi. Kemudian dari 4 usulan ini nanti di cross check juga kalau ada pembangunan di daerah desa A apakah pembangunan di daerah A itu sudah yang dilaksanakan oleh SKPD itu sudah memenuhi usulan yang dari desa tadi. Kalau ada yang memenuhi salah satu berarti sisa 3. Seperti itu. Jadi kami Bapeda dibantu juga terhadap hal itu. Karena apa? Karena kalau kita bahasa Banjar itu mengitihi usulan satu-satu itu banyak sekali. Betul. Banyak sekali. Artinya kami ini kalau hari itu ada 7, nah kami itu harus bekerja 8 hari
sebenarnya. Mm-mm. Dalam seminggu itu ada 7 hari, kami harus bekerja 8 hari. Iya. Nah, kami dibantu juga itu, artinya bukan pemerintah daerah dalam hal ini kami tidak mengakomodir, bukan, tapi kita melihat urgensi, kemudian prioritas yang akan dilaksanakan di masing-masing wilayah atau desa itu. Nah, oke. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hair tadi di Gunung Mas nih Pak. Seandainya Pak Prijal, masyarakat misalnya yang ingin menyampaikan aspirasi ya, tetapi tidak diundang, tidak hadir di dalam musrembang. Nih mungkin ada jalur lain nih masyarakat menyampaikan aspirasinya. Iya, ini tadi kan tidak diundang katanya, tidak hadir. Nah, padahal saya ini punya aspirasi gitu mungkin kan. curhat juga sedikit. Iya, curhat betul. Ya. Kalau musrenbang desa ini sebenarnya yang melaksanakan desa. Iya. Artinya mestinya semua elemen masyarakat, perwakilan masyarakat, perwakilan kan ya? Iya. Artinya tidak bisa seluruh masyarakat. Iya. Tidak semua masyarakat. Kita juga melaksanakan musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, tidak satu kecamatan yang diundang. Nah, perwakilan desa, Iya. perwakilan tokoh masyarakat. Nah, jadi kalau yang pertanyaan Pak Hair itu sampaikan saja ke tokoh masyarakat. Iya. Ke RT misalnya ya, atau ke iya. RT. Ke RW misalnya ya. Atau ke pembakal langsung. Iya. Ya, kan pembakal akan bisa menggodok begitu ya. Jadi bukan musrenbang desa itu artinya satu desa itu diundang. Iya. Tapi keterwakilan. Keterwakilan. Iya. Itu tadi yang dimaksudkan oleh Pak Hair. Iya. Bagaimana saya bisa diundang gitu kan? Karena saya punya aspirasi begitu ya. Artinya meskipun tidak diundang tidak hadir di dalam musrembang, tetapi Pak Hair dapat menyampaikan aspirasinya melalui jalur yang lain gitu ya. Apakah jalur langsung kepada kepala desa, apakah jalur fasilitasi kepada RW RT begitu ya. Nah, selama itu. Nah, dan perlu dicatat juga bahwa tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prijal, bahwa semua aspirasi itu ditampung dan digodok begitu ya Pak ya. Nah, digodok dan disandingkan dengan misi visi daerah begitu ya. Nah, seperti itu. Artinya tidak serta merta unda sudah rancak bener mengusulkan manajer kada juga di penuhi. Nah, iya, artinya sabar begitu ya. Sabar. Mungkin usulan kita belum mengenai sasaran dari target pemerintah daerah seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini juga perlu dipahami oleh masyarakat kita. Ini banyak masyarakat kita nih yang kecewa nih Pak Prijal. Iya, kecewa karena usulan mereka itu mungkin beberapa tahun sudah usulkan terus berapa tahun karena pernah juga diakomodir. Nah, mungkin ya itu tadi penyebabnya ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Prijal tadi dapat membuka wawasan bagi para masyarakat kita sehingga dapat benar-benar mengerti begitu ya, menyampaikan aspirasi ini ya. Aspirasi juga yang bukan aspirasi secara sementara, aspirasi yang tidak meningkatkan kepada ekonomi dan lain-lain yang menjadi faktor utama ya dari pembangunan kita. Baik ya. Sebenarnya kalau ya seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau kita berbicara masalah perencanaan pembangunan, apalagi Bapeda ini ruang lingkupnya cukup luas ya, apalagi sudah disampaikan tadi oleh Pak Prijal, Pak Karim dan juga Pak Rahel ya, sangat luas sekali. Namun sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita sudah ada di penghujung. Nah, di terakhir nih Pak Prijal sebagai closing nih, silahkan. Baik. Terima kasih Bunda Nelly, Bang Iwan, rekan dengar sekalian. Jadi intinya kami untuk penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2024 sampai dengan 2026 ini kami sudah berproses, Bu. Sudah berproses, kami minta dukungan, kami minta doa agar dalam penyusunan ini kita dapat menyelesaikannya tepat waktu. Dan ini semua untuk kebaikan masyarakat tanah laut, untuk pembangunan tanah laut dan untuk peningkatan ekonomi di tanah laut. Jadi dengan adanya dokumen ini nanti pembangunan di tanah laut akan lebih terarah dengan 3 kebijakan di tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026. Iya. Gitu, sekali lagi kami minta dukungan, masukan, saran, dan bisa nanti disampaikan ke kami pada saat kita melaksanakan forum konsultasi publik yang akan kita laksanakan
mudah-mudahan bisa terlaksana di minggu keempat Desember atau di penghujung bulan ini, penghujung tahun 2022. Iya, Sekali amin. lagi terima kasih Radio Tuntung Pandang sudah memfasilitasi kami. Jadi ini Bu, kami anggap ini sudah sosialisasi juga. Iya, salah satu bentuk sosialisasi, betul. Artinya promosi tanpa makan minum. Ini sudah mempromosikan tanpa makan minum. Oke, terima kasih banyak. Mohon dukungan, mohon doa, dan ulun akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.